Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Riuni Arapa dari kelas MPIE dengan NIM 2130203108 akan menyampaikan materi praktik ibadah, yaitu yang pertama tentang materi wudhu. Bisa kita ketahui wudhu sendiri yaitu membersihkan anggota tubuh tertentu seperti muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki dari najis, dan mensucikan diri dari hadas kecil sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wudhu adalah salah satu syarat sah solat yang dikerjakan sebelum orang mengerjakan salat. Kata wudhu merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang sudah lazim diucapkan dengan fasih oleh kaum muslim. Adapun rukun wudhu tidaklah sah apabila seseorang yang meninggalkan salah satu rukun fardunya wudhu. Adapun rukun-rukun wudhu itu sebagai berikut. Niat untuk mengerjakan wudhu, niat itu letaknya dalam hati. Adapun niatnya nawaitu wudu'a li rafa'il hadasil ashori fardolillahi ta'ala, yang artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Membasuh seluruh muka, yakni antara tempat tumbuh rambut kepala yang wajar hingga ke bawah janggut, dan secara melintang antara kedua belah daun telinga. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku, membasuh kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan tertib atau berurutan, artinya mendahulukan anggota wudhu yang seharusnya didahulukan dan mengakhiri yang seharusnya diakhiri. Adapun syarat sah wudhu, yang pertama, air yang digunakan untuk berwudhu haruslah yang mutlak atau yang suci, air yang halal, bukan hasil khasab atau hasil curian, dan yang terakhir, suci anggota wudhu dari najis. Adapun penyebab batalnya wudhu yaitu keluarnya sesuatu melewati satu dari dua jalan, hilang akal, bertemunya dua kemaluan antara laki-laki dan perempuan. Adapun sunah-sunah wudhu, beberapa sunah-sunah wudhu yaitu sebagai berikut. 1. Membaca bismillah sebelum mengambil air untuk membasuh muka sambil niat berwudhu. 2. Membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan, dicuci dengan air yang suci sebanyak 3 kali. Berkumur. Dan keempat, menghirup air ke dalam hidung. Sunnah mengeraskan berkumur dan bagi yang tidak berpuasa, dan makruh bagi yang puasa. Dilakukan sebanyak 3 kali. Membuang air dari hidung dengan meletakkan jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri di atas hidung. Jika dalam hidung terdapat kotoran yang keras, hendaklah dikeluarkan dengan jari kelingking tangan kiri. Mengusap kedua telinga bagian luar atau dalam hingga gendang telinga. Dalam mengusap telinga harus menggunakan air yang mabru, bukan air yang habis digunakan mengusap kepala. Merenggangkan jari-jari kedua tangan dan kaki jika menghalangi masuknya air ke sela-sela jari. Caranya pada tangan ialah meletakkan bagian dalam pada salah satu telapak tangan di atas telapak tangan yang lain. Adapun sunah-sunah wudhu yaitu sebagai berikut. Membaca bismillah sebelum mengambil air untuk membasuh muka sambil niat berwudhu. Membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan, dicuci dengan air yang suci sebanyak 3 kali. Dan yang ketiga, berkumur. Keempat, menghirup air ke dalam hidung, dan sunnah mengeraskan berkumur. Dan bagi yang tidak puasa, dan makruh bagi yang puasa, berkumur dan dilakukan sebanyak 3 kali. Membuang air dari hidung dengan meletakkan jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri di atas hidung. Jika dalam hidung terdapat kotoran yang keras, hendaklah dikeluarkan dengan jari kelingking tangan kiri. Mengusap kedua telinga bagian luar atau dalam hingga gendang telinga. Dalam mengusap telinga harus menggunakan air yang mabru, bukan air yang habis digunakan mengusap kepala. 7. Meregangkan jari-jari kedua tangan dan kaki jika menghalangi masuknya air ke sela-sela jari. Caranya, pada tangan ialah meletakkan bagian dalam pada salah satu telapak tangan di atas telapak tangan yang lain, sambil melakukan jari-jari tangan pada tangan lain.
Dan caranya pada laki-laki adalah meletakkan jari-jari tangan kiri di antara jari-jari kaki, dimulai dari jari kelingking kaki kanan dan berakhir pada kelingking kiri pada bagian bawah kaki. 8. Menggerakkan cincin agar air sampai pada bagian bawah jari. 9. Mendahulukan anggota kanan ketika membasuh kedua tangan dan kaki. Memulai dengan ujung anggota yaitu membasuh wajah mulai bagian atas sampai bawah dan membasuh kedua tangan dan mulai jari-jari sampai siku-siku. Mengusap kedua kepala mulai dari tempat yang biasa tumbuh rambut sampai bagian atas kepala dan membasuh kedua kaki dari ujung jari-jari sampai kedua mata kaki. Melebihkan basuhan pada anggota yang wajib seperti wajah, tangan, dan kaki. Membasuh 2 atau 3 kali dalam segala hal, kecuali bila sudah merata. Bila merata pada basuhan kedua, maka basuhan kedua itu dianggap kali pertama. Bila merata pada basuhan ketiga, maka semua basuhan dianggap kali pertama dan hendaklah diteruskan dengan basuhan kali kedua dan ketiga. Menghadap kiblat langsung, yaitu berurutan antara anggota wudu tidak terdapat jarak yang lama hingga anggota yang telah dibasuh mengering kembali. Membasuh tangan hingga pergelangan pada saat akan memulai wudu. Ini biasa dilakukan Rasulullah SAW. Sunnah ini sangat sesuai dengan fitrah dan akal. Adapun makruh wudu, yaitu meninggalkan salah satu sunat wudu. Adapun cara-cara berwudu adalah sebagai berikut. 1. Membaca bismillah sambil mencuci dan menyela-nyela kedua tangan sampai pada pergelangan tangan dan bersih. 2. Berkumur-kumur 3 kali sambil memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya lagi. 3. Membasuh seluruh muka, yakni antara tempat tumbuh rambut kepala yang wajar hingga ke bawah janggut, dan secara melintang antara kedua belah daun telinga sambil niat berwudu. Nawaitu wudu'a li rafa'il hadasil ashori fardolillahi ta'ala, yang artinya aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Membasuh kedua tangan dan kanan kiri sampai siku sebanyak 3 kali. Mengusap rambut ke seluruh kepala mulai dari depan ke belakang. Kemudian tangan dikembalikan ke depan dan dilanjutkan dengan menyapu kedua telinga luar dan dalam, ibu jari di luar daun telinga dan jari telunjuk di dalamnya. Membasuh kedua kaki sebanyak 3 kali yang dimulai dari kanan. Dengan demikian selesailah pekerjaan wudu. Setelah itu dilanjutkan dengan berdoa sampai menghadap kiblat, seraya mengangkat kedua tangan ke atas. Adapun doa sesudah wudu yaitu sebagai berikut: Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni mutatahhirna wa ja'alni min ibadika sholihin. Yang artinya, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli taubat dan jadikanlah aku orang yang suci. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Baiklah, materi kedua yang akan saya sampaikan yaitu pembacaan surat Yasin. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahmana bil ghaibi fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah iz ja'ahal mursalun
Iza arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illal balagul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a in zukirtum bal antum qaumum musyrifun. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu allazi fatarani wa ilaihi turja'un. A'attahizu min dunihi alihatan iyurdinir rahmanu bidurril la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunkizun. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dakhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. In kanat illa sayhatan wahidatan fa izahum khamidun. Ya hasratan alal ibadi ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Shadaqallahul azim. Baiklah, materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu pembacaan doa dan zikir sesudah sholat. Adapun doa sesudah sholat yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa tabatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan adapun zikir sesudah salat yaitu sebagai berikut. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubuhu ilaihi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubuhu ilaihi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubuhu ilaihi. Baiklah, itu saja materi praktik ibadah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.